Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini Tuhan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam momen waktu kami hendak memperingati Jumat Agung, tolong Tuhan Kau berkati supaya firman-Mu kembali akan mengingatkan kepada setiap kami betapa besar kasih-Mu pada diri kami orang-orang berdosa. Dan Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang begitu besar itu dengan rela mengaruniakan Tuhan Yesus untuk datang lahir ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib. Bapa di surga, berkati supaya pemberitaan firman-Mu hari ini kami semua diberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan satu tema, salib Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berbicara tentang salib tentu bukan sesuatu yang asing bagi diri kita orang-orang percaya. Karena di rumah, di gereja, bahkan yang menggantung di leher kita itu juga simbol salib yang menandakan kita orang Kristen atau orang percaya. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang salib Yesus Kristus, mengingatkan kepada tiga hal, saudara. Ya, ketika kita berbicara tentang salib Kristus, kita diingatkan tiga hal. Yang pertama, saudara, salib itu membuktikan bahwa Allah peduli kepada orang-orang berdosa. Allah peduli kepada kita, orang-orang yang hidup di dunia ini yang berbuat dan disebut sebagai orang-orang berdosa. Dia peduli kepada kita. Saudara, Matius 20 ayat 28. Yesus berkata di dalam Injil Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk, saudara perhatikan, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas sekali di dalam Matius 20 ayat 28 bahwa Yesus datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan hanya tebusan untuk segelintir orang, bukan hanya tebusan untuk sekelompok orang, tetapi tebusan bagi banyak orang. Yesus juga berkata di dalam Lukas 19 ayat 10. Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari. Dia mencari, tetapi juga menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat itu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ini dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya Yesus akan mati. Dia berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, betul ketika dia disalibkan dan ditinggikan dari bumi, dan Yesus katakan, aku akan menarik semua orang, bukan hanya segelintir orang, sekelompok orang, atau orang-orang tertentu saja, tetapi semua orang ditarik oleh Yesus untuk datang kepada dia. Saudara, salib Kristus membuktikan akan kepedulian Allah kepada orang-orang berdosa. Sungguh bersyukur sekali kita punya Tuhan,
kita punya Allah yang peduli kepada kita. Dia bukan hanya peduli kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Dia tidak hanya peduli kepada diri kita, ekonomi kita, bisnis kita. Tidak hanya peduli hal-hal seperti itu, tetapi dia peduli akan keselamatan kita. Karena itu ada salib yang pertama membuktikan kepedulian Allah kepada orang-orang berdosa. Yang kedua, saudara, kematian Yesus di atas kayu salib membuktikan kepada kita betapa mengerikannya dosa itu sendiri. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 23, satu ayat yang mungkin saudara dan saya, kita semua sudah hafal dan sering kita membacanya, saudara. Roma 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma menjelaskan kepada kita, semua orang, siapapun kita, telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa itu. Atau dikatakan kita tidak layak lagi menikmati kemuliaan Allah. Kitab Roma mengatakan jelas, kita orang yang berdosa, kita orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi berita baiknya, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Saudara, upah dosa adalah maut, kematian. Bukan hanya kematian yang sementara, tapi kematian yang kekal. Itulah upah daripada dosa itu sendiri. Saudara, saya heran ada orang-orang yang mengatakan, itu mah isapan jempol belaka, itu mah menakut-nakuti saja. Saudara, Alkitab gak pernah nakut-nakutin kita. Alkitab menjelaskan dengan jelas dan gamblang bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi penulis kitab Roma melanjutkan dengan kalimat yang sangat indah sekali. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, salib menunjukkan akan kengerian daripada dosa itu. Dan upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi Alkitab juga membuktikan bahwa salib itu pun membuktikan kepedulian Allah pada diri orang-orang berdosa. Karena itu di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal itu hanya ada di dalam diri Yesus. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa kematian Kristus di kayu salib menjadi bukti nyata akan kasih Allah kepada para pendosa. Bukti kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Dan itulah salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua orang, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, pribadi lepas pribadi, yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 15 ayat 13 juga berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, luar biasa. Salib membuktikan betapa besar kasih Allah kepada para pendosa.
Dia mati di salib karena dia mencintai, mengasihi saudara, mengasihi saya. Di atas kayu salib itulah dosa kita ditebusnya. Ayat yang terakhir di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, mungkin kita hanya memperhatikan bagian awal Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Tetapi jangan lupa, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Tetapi Kristus mati untuk kita ketika kita masih orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah telah menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Saudara, salib tidak menunggu saudara dan saya menjadi orang baik. Kristus Tuhan menebus dosa kita, tidak menunggu saudara dan saya menjadi orang yang benar. Tetapi kematian Kristus justru ketika kita masih berdosa, Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, betapa besar kasih Allah kepada kita. Saya berharap melalui firman Tuhan pagi ini bukan hanya mengisi kepala kita, tetapi juga mengisi hati kita dan mengingatkan kepada kita lagi bahwa salib Kristus sesungguhnya membuktikan akan kepedulian Allah kepada orang-orang berdosa. Salib Kristus itu sesungguhnya menunjukkan betapa ngerinya akan dosa dan upah dosa itu. Tanpa salib, saudara dan saya hidup di dalam dunia ini hanya untuk mati di dalam kekekalan. Tetapi karena salib itulah, maka saudara, kita hidup di dalam dunia ini, kemudian kita punya pengharapan bahwa kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Yesus mati di atas kayu salib. Dia membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mari saudara, Tuhan begitu mencintai saya, mencintai, mengasihi saudara. Bahkan Dia sampai rela mati di atas kayu salib. Seberapa besar cintamu kepada Tuhan? Seberapa besar kasih-Mu kepada Tuhan? Mari kita tunjukkan di dalam diri kita masing-masing bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dengan cara kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita menjauhi, meninggalkan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita tinggalkan dan jauhi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus mengisi akan hidup kami, mengisi hati kami, supaya setiap hari kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau cintai dan kasihi. Dan biarlah firman-Mu hari ini boleh meneguhkan iman kami, dan boleh mengajarkan kepada kami jikalau Engkau begitu besar mengasihi kami, maka biarlah kami juga terus boleh belajar untuk mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati setiap orang yang memperhatikan, yang melihat tayangan video. Kami semua diberkati dan diberikan anugerah keselamatan dan hidup kekal kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.